yang saya hormati Bapak Imam, pegawai syara, tokoh masyarakat, tokoh agama Malakosa yang sempat hadir. Bil khusus lagi tadi Ketua MUI yang sudah menjadi MC pada malam hari ini. Lebih lagi saya ucapkan atau kepada keluarga almarhum yang malam hari ini kita bersama-sama datang untuk bertakziah dengan meninggalnya almarhum yang jauh, lahir di Malakosa tapi meninggalnya di Malaysia, dikuburkan di Malaysia. Ini adalah salah satu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lahir di suatu tempat, tetapi kita tidak bisa menjamin kita akan mati di tempat itu. Ya, maka bersiap-siaplah kita dimanapun, ainama kuntum fi buruji musyayyada. Sesungguhnya kalian akan bertemu dengan maut walaupun kalian bersembunyi fi buruji musyayyada, di benteng yang kokoh dan kuat. Jadi mati yang kita dialami oleh almarhum ini, itu semua juga akan kita alami. Mati dengan berbagai macam cara. Tanawwa'atil asbabu wal mautu wahidu. Berbagai macam sebab-sebab mati, tetapi mati itu satu. Mati adalah proses berpindahnya kita dari alam dunia ke alam barzakh. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara dunia dan akhirat, itu kata Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 20, ada namanya suatu tempat yang namanya barzakh. Barzakh inilah kalau kita maklumi dan kita pahami biasa disebut dengan alam kubur. Ya, ini alam kubur. Jadi kita akan meninggal dunia semua. Apapun cara kita, apapun upaya kita untuk menghindari mati, itu akan sia-sia. Jangankan kita, Pak, yang barusan juga kita mungkin dengar, yang lagi viral sekarang ini, ada artis meninggal, ya, Ashraf. Dia punya istri artis juga. Subhanallah, dia dikubur di suatu pekuburan yang mewah. Harga satu kubur itu 200 juta. Orang ditanam di sini 200 juta, Pak. Luar biasa di kota. Soalnya dia punya kompleks pekuburan itu mewah, lampu-lampu, jadi orang sudah tidak takut-takut lagi. Biar tengah malam orang pergi berziarah, tidak takut, mewah tempatnya, Pak. Tetapi sebenarnya kalau kita mau lihat, mau mewah apa tidak, kubur itu sama, ya. Jadi apapun upaya kita menghindari mati, maka dikatakan orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati. Mungkin pernah kita dengar, apalagi orang-orang tua saya ini, Pak Soeharto. Pak Harto 32 tahun memerintah Indonesia, jadi presiden. Kalau mau bilang kekuasaannya besar sekali. Iya, dia punya harta mungkin bukan cuma 7 turunan, 14 turunan, tidak habis-habis itu hartanya Pak Harto. Nah, begitu dia sakit, luar biasa, Pak. Dia dirawat, dia masuk di rumah sakit Pertamina, rumah sakit yang dia dirikan. Mungkin dokter-dokter yang ada di situ mungkin yang dia sekolahkan semua. Dia masuk di rumah sakit itu dirawat oleh 40 orang dokter. Tidak gampang, Pak. 40 dokter ahli menangani Pak Harto. Mulai dari ahli dalam, ahli mata, ahli jantung, ahli luar, dan ahli-ahli lainnya. Tetapi Pak Harto meninggal dunia juga. Bagaimana dengan kita yang cuma mengandalkan BPJS? Kelas 3. Baru bilang tidak mau mati, sedangkan Pak Harto sudah meninggal dunia. Jadi kita akan mati dan akan kembali ke barzakh. Barzakh itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, adalah suatu tempat, suatu alam yang memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Itu disebut barzakh. Ketika kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh itu adalah jisim yang halus sekali. Ruh tidak berdosa. Ruh murni ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka penjelasan orang tua itu, ruh itu tidak bertempat, bapak-bapak, ibu-ibu. Ruh itu tidak bertempat dalam tubuh kita. Dia mengalir bagaikan aliran darah. Kalau ruh itu masih ada dalam tubuh kita, hiduplah kita. Tetapi kalau dia sudah tidak ada, sudah pamit, ya mati. Ya, maka ruh itu akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke suatu tempat yang namanya alam barzakh. Alam barzakh itu alam kubur. Kenapa disebut kubur, Bapak Ibu? Karena kebiasaan kita, apalagi umat Islam, kalau meninggal dunia dimasukkan dalam kubur, di dalam tanah. Sesuai dengan firman Allah, minha khalaqnakum, dari tanah ini kalian diciptakan. Wa fiha nu'idukum, dari tanah ini kalian akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah juga kalian akan dikembalikan, dihidupkan kembali oleh Allah dari tanah itu. Maka itulah yang jadi biasa kalau ada orang meninggal dikubur, kita ambil tanah satu genggam, kita buang. Minha khalaqnakum. Ambil lagi satu genggam, dikasih bulat begini, dibuang lagi ke dalam. Wa fiha nu'idukum. Ambil lagi satu, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Masuk dalam kubur. Jadi kubur itu adalah istilah bagi tempat orang yang jasad kita ini. Tetapi pada hakikatnya alam barzakh itu besar sekali, Pak. Alam barzakh itu lebih luas dari dunia. Di alam barzakh kita bisa berjumpa seperti ini. Di sanalah kehidupan arwah, di alam barzakh. Maka kita ketika kita masuk ke alam barzakh, masuk kita ke ke kuburan, kita diajarkan doa. Doanya itu kan sering kita baca. Panjang doanya, kalau mau yang pendek, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera bagimu wahai penduduk kubur. Berarti ketika mereka hidup kita Assalamualaikum. Begitu orang meninggal dunia kita masih Assalamualaikum. Tidak diganti tuh jadi Assalamualaihim. Tidak. Tetapi sama. Itu menandakan bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa orang yang di alam barzakh mendengar apa yang kita ucapkan. Mereka mendengar salam kita ketika kita masuk ke kubur. Kalau mereka tidak mendengar, tentu Nabi tidak ajarkan doa itu. Mereka mendengar, mereka menjawab. Tapi subhanallah, maha suci Allah, mereka yang di alam barzakh dengar kita punya salam, tapi kita tidak mendengar jawaban mereka. Coba kalau seandainya Assalamualaikum ya ahlal kubur, wong tiba-tiba menjawab Waalaikumsalam, wah lari Pak, lari. Saya yakin tidak ada orang yang datang lagi tiba. Apalagi kalau anak-anak yang baru datang, Assalamualaikum, dia jawab Waalaikumsalam, anak durhaka. Dari mana kau baru muncul? Lari Pak. Allah kasih tidak dengar kita, tetapi hakikatnya mereka jawab itu. Hakikatnya mereka jawab, cuma kita tidak mendengar. Kalau seandainya kita dengar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, ada satu kejadian itu. Kita kan diajarkan doa Assalamualaikum. Akhirnya ini ada seorang pemabuk. Mabuk dia Pak, malam-malam dia mabuk. Rupanya dia lewat pekuburan. Di pekuburan itu ada satu lubang kubur yang tadi sore itu sempat digali. Cuma karena bak air, akhirnya ditaruh diganti di sebelah. Belum sempat ditutup istilahnya. Belum sempat ditutup. Ini karena dia mabuk, tak masuk dalam lubang itu. Tak masuk di kubur, tak tidur di situ. Dalam keadaan mabuk. Apa yang terjadi begitu besok matahari sudah mulai panas, dia sudah mulai sadar-sadar sedikit. Rupanya ada yang lewat di kubur itu. Begitu lewat di kubur kan tentu salam orang kan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini dia yang di dalam itu, dia sudah mulai sadar. Dia tahu, dia dengar suara, oh suaranya aneh itu. Suaranya om tukang. Jadi dia jawab, Waalaikumsalam ya ahli bangunan. Wah lari tukang Pak. Karena dia dengar, dia kenapa dia tahu saya tukang ini. Astagfirullah. Padahal orang mabuk di bawah Pak. Orang mabuk dia jawab, Waalaikumsalam ya ahli bangunan. Ya, padahal orang mabuk sudah sadar di bawah. Jadi kalau kita datang ke kubur Pak, kita baca doa, kita baca salam. Kalau kita belum tahu berdoa, yang penting bersalam. Sama kita Pak, kalau kita lewat rumahnya orang ada duduk rame-rame di situ, kita lewat-lewat begitu orang bilang sombong, marah nanti orang.
Jadi kalau kita lewat kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, antumus sabiqun, kalian sudah mendahului, wa nahnul lahikun, kami akan menyusul. Jadi alam kubur, kita masuk ke alam kubur. Di alam kubur bagaimana kehidupannya? Alam kubur disebut al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah rumah pertama. Nabi sebut rumah. Berarti kalau dia rumah, kehidupan sama dengan di dunia. Kalau Nabi mengatakan dia alam, tidak. Tapi Nabi lebih menjelaskan rumah. Jadi kalau di rumah itu ada lampu, di rumah ada tempat tidur, di rumah ada bantal. Begitulah kehidupan di sana. Ya, ingat baik-baik bapak-bapak, ibu-ibu. Yatba'ul mayyit salatun. Yang ikut sama mayat itu 3. Pertama maluhu, hartanya, mobilnya, motornya, semua ini harta-hartanya ikut ke kubur. Yang kedua ahluhu, keluarganya, iparnya, anaknya, istrinya, kemanakannya, mertuanya ikut semua ke kubur. Yang ketiga amaluhu, amalnya. Kata Nabi, yarji isnani, 2 pulang. Tidak ada tidak mau pulang. Cerita itu, kalau ada orang saling cinta bilang, oh saya mau satu kubur dengan dia. Kalau di dunia dia bilang kita cinta sehidup semati. Tapi begitu sudah mati dia punya istri, dia bilang kau juga mati, saya hidup terus. Ya, tidak ada orang mau ditanam sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu. Berarti keluarga pulang. Apalagi yang pulang, harta pulang, mobilnya pulang, motornya pulang, sampai tikar-tikarnya itu, tikar-tikar yang murah, tak tinggal, ambil sana tikar, tak tinggal tikar. Biar tikar dorong tidak kasih kita kalau mati, Pak. Masya Allah. Yang tertinggal itu menemani kita amal. Cuma yang harus digarisbawahi, kata hadis itu yatba'u. Sekarang banyak yang keliru. Bagaimana keliru? Keliru mengartikan. Dia bilang begini, kalau kita mati pulang membawa amal. Sebenarnya bukan pulang membawa amal, Pak. Bukan pulang membawa amal. Karena hadisnya itu yatba'u. Kalau yatba'u artinya mengikuti. Amal mengikuti kita dalam kubur. Kalau kita disebut membawa amal, terserah kita. Oh, kita pulang membawa amal. Saya membawa amal sholat, sedekah, amal zakat, amal ini. Saya mau kasih tinggal itu amal-amal yang jahat. Karena yang baik saya membawa. Tapi salah. Ini yang masuk berarti kalau disebut yatba'ul mayyit, berarti yang masuk, yang baik masuk, yang buruk juga masuk, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi mudah-mudahanlah kita oleh Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam kubur dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah kita semua masuk dalam kubur. Di dalam kubur gelap, bapak-bapak, ibu-ibu, gelap sekali. Ya, kalau bilang gelapnya luar biasa. Ya, cuma akan ada penerang-penerang. Ini yang menjadi pembahasan, tidak panjang-panjang ceramah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kitab Tanbihul Ghafilin artinya peringatan bagi orang-orang yang lalai. Tanbih artinya peringatan. Al-Ghafilin orang-orang yang lalai. Pengarangnya Al-Imam Syekh Abdul Lais As-Samarqandi. Beliau menjelaskan kepada kita ada 4 perkara. 4 perkara yang harus kita lakukan agar supaya 4 perkara ini akan menerangi alam kubur kita. 4 perkara, Pak. Kalau 4 ini kita lakukan, kubur kita terang. Kubur kita enak dalam kubur. Pertama, as-salatu. Yang akan menjadi penerang di alam kubur adalah salat. Adalah salat. Maka di mana-mana setiap ceramah, khutbah, nasihat selalu disampaikan salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang melaksanakan salat berarti dia mendirikan agama. Waman hadama faqad hadamaddin. Barang siapa yang melalaikan salat berarti dia menghancurkan agamanya. Di mana-mana, Pak, kita punya anak
yang kita ajar pertama itu sholat. Karena bapak-bapak, ibu-ibu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila anak kita tidak sholat. Tidak gampang jadi laki-laki nih, Pak. Tidak gampang jadi suami. Suami itu kenapa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sekiranya boleh manusia itu sujud pada manusia yang lain, niscaya aku perintah istri-istri itu sujud sama suami. Kenapa? Bukan karena suami hebat, suami lebih kuat, tidak. Karena suami memikul tanggung jawab yang sangat besar. Suami mempertanggungjawabkan perbuatan istrinya, sementara istri tidak mempertanggungjawabkan perbuatan suaminya. Ibu-ibu tidak ditanya tentang perbuatan suami. Yang ibu-ibu bertanggungjawabkan perbuatan ibu sendiri. Tetapi suami, dia bertanggung jawab terhadap perbuatan istrinya. Maka di mana-mana dikatakan, wahai wanita, wahai ibu-ibu, sayangilah para suami, cintailah suamimu, karena suami itu berat tanggung jawabnya. Belum dia memikul dosanya sendiri, mempertanggungjawabkan lagi dosa ibu-ibu. Ya, luar biasa. Satu contoh kecil. Kalau seorang wanita tidak menutup aurat, membuka auratnya, tidak pakai jilbab, kesana kemari, apalagi masih cewek, maka bukan cuma perempuan itu yang bertanggung jawab di hadapan Allah, tapi perempuan yang membuka aurat akan menarik 4 orang laki-laki. Dia akan tarik dan Allah akan minta pertanggungjawaban 4 orang ini. Siapa dia? Pertama, yang akan dimintai pertanggungjawaban bapaknya perempuan itu. Papa. Jadi kalau saya sama papa pakai jilbab, nanti bapakmu mau ditanya juga, kenapa anakmu tidak pakai jilbab? Papa yang pertama yang ditanya. Yang kedua siapa? Suami. Kenapa istrimu kau suruh buka aurat? Tidak larang dia membuka aurat. Suami ditanya, Pak. Bapak sudah ditanya. Yang kedua suami. Yang ketiga yang akan bertanggung jawab juga adalah kakak, adik laki-lakinya, saudara laki-laki juga ditanya. Kenapa biarkan saudara perempuan yang membuka aurat? Itu masih urusan membuka aurat ini. Keempatnya akan ditanya adalah anak laki-lakinya. Bayangkan, Pak, ini urusan laki-laki semua. Laki-laki ini berat tanggung jawabnya. Perempuan yang buka aurat, laki-laki yang bertanggung jawab. Perempuan tidak sholat, suami bertanggung jawab. Ya, ini luar biasa. Bahkan dalam satu urusan sebenarnya perbuatan dua-dua. Dua-dua sama-sama suka, tetapi suami bertanggung jawab, istri tidak. Mana itu, Pak? Saya mau jelaskan. Kalau bulan Ramadan itu larangan keras dan keras. Bahkan Nabi itu bilang beberapa kali mengatakan kepada sahabat, hati-hati kamu. Hati-hati di siang hari Ramadan antara seorang suami dengan istri. Kalau digoda setan berhubungan siang hari bulan Ramadan. Ya, dia bilang, Ustaz, tolong tidak berpuasa. Biar tidak berpuasa. Karena ada yang bilang mengatakan itu untuk orang yang berpuasa saja. Kebetulan kalau suami istri tidak berpuasa, jadi boleh? Tidak. Pokoknya masih dalam bulan Ramadan, mau berpuasa tidak berpuasa, tetap kena ini persoalan ini. Kalau sampai datang sama Rasulullah, sahabat, ya Rasul, celaka, wain. Dia bilang, saya celaka. Kata Nabi, kenapa? Dia bilang, saya menunggangi kuda saya. Itu bahasa halusnya. Orang dulu tidak ada bahasa kasar. Ya, dia bilang, saya menunggangi kudaku siang hari. Nabi paham. Berarti dia berhubungan dengan istrinya. Kata Nabi, kau memerdekakan budak. Dia bilang, ya Rasulullah, tiada uangku. Tiada saya punya uang. Memerdekakan budak, banyak itu, Pak.
Manusia dimerdekakan ini banyak, itu orang-orang kaya yang bisa merdekakan itu. Kalau begitu kata Nabi, engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Pak, ini Pak, jadi jangan kita bikin ini 2 bulan berturut-turut. Pas 49 sudah mau 60 batal, diulang dari pertama. Sama dengan orang minum minum obat TBC. Kalau batal 1 kali 1 hari, diulang dari awal. Bayangkan itu Pak, dia bilang ya Rasulullah saya tidak mampu itu. Kalau begitu kau memberi makan 60 orang miskin. Jadi memberi makan 60 orang miskin itu Pak, itu cuma khusus orang miskin. Kalau yang bikin salah itu orang tidak mampu, dia boleh itu. Tapi bagi orang kaya tidak boleh ambil yang ketiga, dia harus ambil yang kedua. Yang pertama kan sudah tidak ada sekarang budak. Kalau orang kaya dia harus ambil yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jangan kasih yang ketiga. Kalau dikasih yang ketiga, oh gampang sekali itu. Bagi orang punya doi banyak, dia bilang, oh bikin saja. Nanti bikin nasi 2 bungkus, 60 bungkus, selesai. Maka, tetapi Pak, ini luar biasanya agama Islam. Dua-dua yang melakukan, suami istri yang melakukan. Tapi siapa yang melakukan itu? Siapa yang didenda? Bukan istri, suami. Padahal dua-dua, ya. Kalau ibarat kata dua-dua yang bikin, tapi istri tidak kena itu. Yang kena suami. Oh, Masya Allah, luar biasa keras Pak. Jadi ini wajarlah kalau istri itu hargai suami. Bayangkan perbuatan dua-dua, suami berpuasa 2 bulan berturut-turut, istri tidak. Ya Allah, maka di mana-mana saya sampaikan kepada kita para suami, marilah bersama-sama. Kita akan mempertanggungjawabkan yang banyak sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dalam kubur, maka kita kembali tadi, yang pertama sholat. Sholat itu kalau kita laksanakan dengan baik, sholat tepat waktu, sholat di masjid lebih bagus lagi, maka insya Allah kubur kita bercahaya Bapak Ibu, bercahaya. Yang kedua, yang bisa menerangi di alam kubur setelah sholat, tilawatil Quran, baca Quran. Pertanyaannya, kalau Tukul bilang pertinyi, berapa kali kita baca Quran satu hari? Kita ini rata-rata umat Islam baca Quran nanti bulan puasa. Kalau saya tidak puasa, saya tidak sonton Quran. Padahal salah Pak. Kata Nabi, khairul a'mali maqalla wa dalla. Sebaik-baik amal itu yang sedikit tapi senantiasa. Jadi jangan paksa. Ada biasa orang, kalau bulan puasa dia bagi malam pertama 1 juz, malam kedua 1 juz, akhirnya 30 hari puasa 30 juz dia. Tapi cuma puasa. Maka kata Nabi paling bagus amal itu sedikit. Kalau 1 hari 1 lembar, 1 hari 1 lembar. Tapi jangan putus-putus. Bedanya itu Pak, dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan. Bedanya baca Quran dengan zikir. Ini perbedaannya. Apa orang tanya, apa perbedaannya baca Quran dengan berzikir? Kalau baca Quran, paham kita artinya bagus. Tetapi kalau kita tidak paham artinya, dan rata-rata orang baca Quran tidak tahu itu apa artinya. Baca saja Bu, baca Pak. Walaupun tidak tahu artinya dapat pahala itu. Ada orang tidak mau baca Quran, saya tidak tahu juga apa artinya. Dia tidak ditahu sama sekali artinya, kalau dibaca itu Al-Quran dapat pahala. Beda dengan zikir. Kalau zikir, la budda an ya'rifa ma'nahu, dalam kitab dijelaskan. Kalau zikir harus ditahu artinya. Harus ditahu. La haula wa la quwata illa billah, tidak daya dan upaya kecuali milik Allah. La ilaha illallah, kita tadi tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu disebut zikir nafi isbat. Zikir nafi isbat, zikir menafikan, meniadakan selain Allah, mengisbatkan Allah. Maka ketika zikir la ilaha illallah, kita di situ harus tegaslah. La ilaha illallah, la, karena kita menetapkan Allah. Ada juga orang berzikir la ilaha illallah, menangis.
Allah bilang ente menetapkan Allah tapi menangis, ini bagaimana? Karena dia tidak maknai itu artinya. Subhanallah apa artinya? Alhamdulillah apa artinya? Ya kan begitu. Karena dia tahu artinya, itu. Banyak orang yang tidak tahu artinya. Jadi begitu kaget waktu gempa bumi itu barusan itu. Gempa bumi yang barusan itu yang bulan berapa itu? 2018 ya. Banyak orang keluar dari rumah, Pak. Di Parigi itu, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Karena keluar dari rumah kan kaget. Dia karena tidak tahu dan tidak biasa berzikir, bukan itu yang dia sebut. Bukan la ilaha illallah atau innalillahi, yang disebut Allahumma lakasumtu. Berarti dia mau makan buka puasa. Dan ini kejadian, Pak. Kejadian itu Allahumma lakasumtu. Berarti mau puasa. Ya, jadi kita harus tahulah artinya. Minimal tahu artinya. Tanya sama Pak Imam. Pak Imam, kalau kita dalam keadaan susah apa yang dibaca? Kalau kita dalam keadaan senang apa yang dibaca? Ada semua bacaannya. Jadi baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran akan datang di hari kiamat menolong orang yang membacanya. Kita baca, Pak. Walaupun satu lembar, satu ain, satu hari, insya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang akan menerangi alam kubur kita itu adalah sedekah. Sedekah kita. Berapa sedekah? Sedekah tidak harus uang. Orang bilang bagaimana bersedekah, Ustaz? Biar untuk diri sendiri tidak bisa, tidak cukup. Sedekah tidak harus uang, Pak. Sedekah itu segala perbuatan kita yang kita niatkan membantu orang, maka itu tercatat sebagai sedekah. Jangankan membantu, tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Kau senyum saja sama saudaramu sesama muslim, sedekah. Jadi kalau tidak ada doi, senyum saja. Ada uang mulai, ya doi lah. Senyum saja ya, sedekah juga itu. Ya, ini tidak. Pak minta sumbangan, Pak, dari panti mana ini? Dari sana. Wah, tidak ada uang. Wah, sudah tidak bakal sedoi, tidak senyum. Sebenarnya biar cuma senyum saja sedekah, Pak. Apalagi sedekah. Kita ajar orang sedekah. Kita ajar mengaji orang sedekah. Kita langkahkan kaki kita datang ke tempat ini, ayunan langkah kita terhitung sedekah. Jadi sedekah itu tidak harus uang, ya. Cuma kalau ada pembangunan tentu pakai doi. Tidak mungkin pembangunan masjid cuma bisa dilaksanakan sedekah senyum. Ya, masjid membutuhkan uang, kita senyum rame-rame, tidak bisa, Pak. Ditempatkan dia. Cuma kalau tidak ada uang, ya bisa yang lain. Tabassamuka fi wajhi. Jadi sedekah, Pak, luar biasa sedekah. Mungkin ustadz-ustadz banyak yang jelaskan tentang pahala sedekah. Ada satu cerita dari saya tentang sedekah. Bagaimana dahsyatnya sedekah ini. Suatu saat dalam kitab dijelaskan, Nabi Ibrahim itu berteman dengan malaikat pencabut nyawa, Pak. Sering mereka ketemu. Kalau malaikatnya pencabut nyawa datang sama Nabi Ibrahim itu berubah wujud jadi manusia. Berubah wujud jadi manusia. Suatu saat Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat pencabut nyawa. Malaikat Nabi Ibrahim tahu, oh ini Rajal ini, pencabut nyawa. Jadi malaikat tanya, Assalamualaikum ya Ibrahim. Waalaikumsalam. Wahai Ibrahim, apa yang kau lakukan? Katanya Nabi Ibrahim, saya ini sedang sibuk. Dia tunjuk ada laki-laki situ. Ada anak-anak umur 17 tahun. Saya sibuk sementara mau kasih kawin dia ini. Mau kasih kawin ini anak. Kapan mau kasih kawin? Besok. Kata malaikat pencabut nyawa, Ibrahim, ini anak yang kamu kasih kawin, saya mau cabut nyawanya besok. Sudah ada perintah sama saya ini, tinggal saya mau cabut besok. Nabi Ibrahim tadi yang, Pak. Ya Allah, hampir saja Nabi Ibrahim mau panggil itu anak, jangan kawin besok, kawin sekarang saja. Ya, kadang-kadang mati semua, mati besok. Karena yang bilang ini malaikat pencabut nyawa. Dia bilang semua mati besok, saya mau cabut nyawanya. Setelah itu pergi, Nabi Ibrahim besoknya dia kasih kawin. Cepat-cepat kasih kawin. Nabi Ibrahim tunggu-tunggu, jam berapa dia mau mati. Ya, tapi sudah jadi kawin. Nabi Ibrahim bilang, Alhamdulillah sudah dikasih kawin. Walaupun dia mati sebentar ini, yang penting dia sudah kawin. Nabi Ibrahim tunggu sampai sore, tidak ada itu datang malaikat pencabut nyawa.
Hari kedua, hari ketiga, sampai bertahun-tahun tidak datang itu malaikat pencabut nyawa. Ini anak sudah ada anak lagi. Dia bilang malaikat pencabut nyawa, Nabi Ibrahim, bohong dia sama saya ini. Ya, masa dia bilang lalu dia mau cabut nyawanya ini anak, tetapi kenapa ini bisa hidup? Ini anak sampai 70 tahun umurnya itu anak, Pak. 70 tahun. Datang itu anak, suatu saat datang ini malaikat pencabut nyawa ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tanya, dulu kau bilang ini anak mau meninggal. Ini 70 tahun umurnya. Katanya begini, betul wahai Ibrahim. Dulu waktu saya datang sama kau itu memang besok saya mau cabut nyawanya. Tetapi malam hari sebelum dia menikah itu, dia ambil bajunya dari lemari, baju-baju yang masih bekas layak pakai. Dia bilang saya mau kawin, saya punya baju saya mau bawa sama anak yatim semua. Dia bersedekah, ada hartanya, uangnya dia sedekahkan anak yatim. Kata Allah, kata Nabi Muhammad, malaikat pencabut nyawa, gara-gara sedekahnya itu Allah tangguhkan ajalnya. Jadi Pak, ajal itu datangnya dari Allah, betul. Tetapi yang bisa menangguhkan ajal itu Allah. Jadi kalau kita sedekah kita ini bisa menangguhkan ajal kita, bisa Bapak-bapak Ibu-ibu, dengan izin Allah. Karena Allah yang bisa mematikan kita, Allah yang menghidupkan kita. Maka kata Nabi, bersedekahlah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Berhati-hatilah kamu dengan neraka walaupun dengan sepotong kurma. Sekarang Pak, kalau kita mau sedekah, siapkanlah di masjid sana ada sandal-sandal khusus. Sandal-sandal biasa pakai berwudu. Karena orang biasa kan pakai sepatu, taruh saja di situ. Sandal-sandal jepit, kita punya uang lebih, taruh sandal jepit situ. Orang pakai jadi sedekah, ya. Ada kita punya uang lebih Ibu, beli talkum. Walaupun yang harga murah, taruh di masjid. Kalau orang pakai sholat, dapat pahala. Bapak-bapak habis panen, mau ditaruh di masjid, bingung mau kasih apa, beli sajadah, beli ini, taruh di masjid. Semuanya jadi sedekah. Yang penting kita mau. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur Pak. Allah panjangkan umur. Sedekah itu satu, memperpanjang usia. Itu umurnya. Jadi dan yang kedua yaitu menerangi kubur. Yang keempat, sudah sholat kita, baca Quran kita. Yang ketiga sedekah. Yang keempat, yang akan menerangi kubur yaitu tasbih. Bukan tasbih yang kita pegang-pegang itu. Itu namanya bahasa Arab musabbih, alat untuk menghitung. Tasbih cuma jadi bahasa Indonesia jadi tasbih. Padahal dimaksud tasbih itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis Nabi, kalimatani, ada dua kalimat, habibatani ilar rahmani, yang paling dicintai oleh Allah. Sakilatani fil mizan, paling berat timbangannya nanti di hari kiamat. Khafifatani ala lisan, tetapi mudah diucapkan. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau mau kubur kita terang Pak, ini zikirnya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bahkan zikir sebelum tidur. Kalau mau tidur Pak, guru saya mengatakan, Habib Hussein Jakarta, sebelum tidur kalau kita berzikir itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, tak tidur, maka selama kita punya tidur itu dihitung bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi empat ini, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, setiap saat kita ucapkan. Empat ini yang akan menerangi alam kubur kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang terakhir, yang menerangi kubur sudah. Yang keempat, ada empat yang menerangi kubur, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian apa yang menyebabkan kubur kita jadi sempit, kubur kita jadi gelap? Pertama, yaitu namimah. Apa itu namimah? Antar-antar bicara. Hati-hati Pak, gelap kubur itu. Yang kedua, melalaikan sholat. Orang-orang yang melalaikan sholat, kuburannya gelap, siksa sekali dalamnya. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak bersih dari istinjanya. Karena orang pandang enteng ini Pak istinja. Dia bilang itu apa itu istinja, itu cebok. Lihat, Nabi mengatakan intazihu anil baul. Hati-hatilah kalian urusan istinja, urusan kencing. Fa inna ma'amata adabal gabri minhu. Paling banyak orang disiksa di kubur gara-gara urusan ini.
paling banyak disiksa di kubur gara-gara urusan kencing. Sekarang secara fikih, kalau bicara orang-orang tua mungkin nanti tanya sama orang tua, saya bicara urusan fikihnya. Pertama, ada disebut kubul. Kubul itu yang depan, mohon maaf depan. Ada disebut dubur. Dubur itu bagian belakang. Kalau laki-laki dengan perempuan, kalau urusan di belakang itu buang air besar, istinjanya hampir sama. Istinjanya hampir sama. Tetapi di bagian kubul berbeda, Pak. Berbeda itu laki-laki dengan perempuan secara fikih ini. Kalau laki-laki, mohon maaf, kalau laki-laki dia harus semua di sini, semua batangnya itu kena air. Kalau perempuan dia lebih khusus lagi, mohon maaf, ini kalau cerita fikih, di mana lubang tempat kencingnya itu, tempat keluarnya itu yang harus kena air. Karena sekarang perempuan bacebo laheng dia, Pak. Ya, kalau langsung dia begitu, padahal harus disentuh itu. Maka kalau tidak seperti begini, itu akan menyebabkan siksa kita, Pak. Maka disebut tohara. Tohara itu 4. Tohara itu pertama disebut istinja. Tohara yang kedua wudu. Tohara yang ketiga al-guslu, mandi wajib. Sekarang kita ini hobi kasih kawin anak, kasih kawin anak, kasih kawin anak, kasih kawin anak. Tapi tidak pernah kita ajar sebelum kawin anak itu, ini doa cara mandi junub. Ayo berdosa, Pak. Ada anak-anak sekarang sudah 2 anaknya tidak tahu mandi junub. Baru kita orang tuanya bagaimana? Kasih tahu itu yang pertama dikasih tahu sama anak mandi junub. Tidak sah sholat, tidak sah ibadah kalau mandi junubnya tidak bagus. Dan yang keempat tayamum. Jadi 4 istilah. Jadi mudah-mudahanlah kita masuk kubur, kita hindari yang seperti yang saya sampaikan tadi itu urusan kencing, ya. Urusan kencing ini orang bilang, oh ini cuma gampang, tidak. Sulit, Pak, ya. Dan untuk lebih jelasnya tanyakan ke orang tua bagaimana cara istinja. Ada istinja secara fikih, istinja lahir, ada istinja batin juga, ya. Mudah-mudahan insya Allah kalau ini kita laksanakan, mudah-mudahan akan menerangi alam kubur kita. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak panjang-panjang, intinya almarhum sudah meninggal dunia. Di mana bumi kita meninggal dunia, di situ kita, Pak, dikuburkan. Paling bagusnya. Maka saya setuju almarhum ini dikubur, tidak dibawa pulang lagi. Sedangkan orang naik haji meninggal di sana tidak ada pernah sejarahnya orang meninggal tanah suci dibawa pulang kemarin. Ya. Jadi kalau orang meninggal di mana tanah dia meninggal, di situ sudah. Itu sudah sesuai dengan syariat agama. Ada biasa orang kena dia bawa paksa naik pesawat kemari. Wah, berapa biaya? Selain berapa biaya, kasihan itu mayat tersiksa kemari perjalanannya. Jadi almarhum doakan saja, ya, didoakan saja oleh keluarganya, didoakan saja. Kenapa? Kubur sebagai akhir ceritanya. Ada satu kisah. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, ada di zaman Nabi rajulun, seorang laki-laki, la yaf'alu khaira qattun, tidak pernah berbuat kebaikan walau 1 kali di zaman Nabi. Apa yang dia pesan, Pak? Ketika dia mau mati, dia panggil anak-anaknya. Anak-anak, kalau saya mati, kau bakar saya punya badan, bakar tubuhku. Setelah kau bakar, kalau masih ada sisa-sisa tulang itu, sisa-sisa tulangku, kasih hancur itu tulang bagaikan debu. Setelah itu debu-debu tulangku itu kau hamburkan di laut, hambur di udara. Bayangkan, bayangkan bagaimana itu. Karena kan ada orang tanya, Ustaz, kalau orang yang mati normal ditaruh di kubur, lalu bagaimana orang yang dimakan buaya? Berarti kuburnya dalam puru buaya. Ada orang yang dimakan singa, ada orang yang tenggelam di laut, di mana kuburnya itu? Ada orang yang seperti kita dengar, mungkin Adam Air, ada beberapa pesawat yang jatuh sampai sekarang tidak didapat lagi di mana orangnya. Bagaimana mau didapat, Pak? Meledak di atas, jadi debu manusia di atas, jadi debu. Jadi bagaimana itu urusan kubur? Maka seperti yang saya sampaikan tadi itu, ada orang kuburannya di tanah, tetapi dia tetap sama akan mendapati namanya alam barzah. Jadi jangan sangka orang yang tidak ada kuburnya itu tidak dapat siksa kubur, tidak dapat pertanyaan di kubur, tetap dapat, ya. Walaupun dia mati di laut, mati di dalam perut buaya, tetap dapat, Pak. Contohnya ini cerita. Setelah itu, Pak, setelah dia mati, anaknya bakar dia punya badan. Setelah bakar masih ada tulangnya, dikasih tumbuk, kasih halus. Setelah itu dihamburkan. Allah berfirman kepada Rasulullah,
Ya Rasulullah, saya sudah perintahkan bumi, saya perintahkan langit, saya perintahkan laut untuk mengumpulkan kembali ini orang. Bayangkan Pak, dia punya abu, sudah tahambur, kita kumpul kembali. Wujud di hadapan Allah. Ditanya dia ini, kenapa engkau ya ibadi, wahai hambaku, kenapa engkau lakukan seperti ini? Tidak ada pernah orang di dunia berpesan seperti kau ini. Luar biasa. Sudah dibakar, orang-orang dibakar saja Pak. Agama sahabat dibakar saja. Kalau dia tidak, kalau masih ada tulangnya, dia bilang tumbuh kasih hancur. Luar biasa. Dia bilang, ya Allah, saya bukan melanggar perintahmu ya Allah. Lalu kenapa engkau lakukan itu? Dia bilang cuma satu jawaban saya. Terlalu takut saya berhadapan denganmu nanti dalam kubur. Makanya saya bilang saya punya anak kasih hancur. Kata Allah, karena jawabanmu ini, karena kau punya jawaban pas, kau takut sama saya ampuni dosa. Bayangkan Pak, cuma urusan takut. Jadi kita ibadah, kita sholat, jangan tidak ada takut sama Allah. Kadang biasa begitu Pak, kita muncul sombong. Semacam kita punya banyak, kita punya ibadah, supaya kita punya sedekah. Oh, kita bilang kita tenang-tenang. Oh, saya tenang-tenang saja, saya melaksanakan perintah Allah. Jangan deh, tetap ada rasa takut. Karena Allah inginkan kita takut sama Allah. Ya, bagaimana caranya mendidik? Dari tadi terakhir, kita didik anak-anak kita dari sekarang. Kalau anak-anak kita mulai dari umur 0 tahun, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, selalu kita takut Allah, insya Allah dia takut sama Allah Pak. Jangan begitu nak, jangan berbohong, Allah marah. Sholat nak, kalau tidak sholat Allah marah. Itu orang tua yang bagus. Orang tua zaman sekarang bukan itu yang dikasih takut sama anak-anak. Jangan begitu, polisi kemari polisi. Itu kemari polisi. Ya anak tidak takut sama Allah, takut sama polisi. Yang paling jalan lagi, awas, ada pongko. Asa anak dikasih takut dengan pongko. Ada setan tuh, ada setan. Jangan begitu Pak. Mulai sekarang kita rubah, di mana ceramah saya sampaikan. Jangan pernah kasih takut anak dengan polisi, dengan pongko, dengan apa semua. Ini dia tidak takut sama Allah. Kalau dari kecil kita Allah, walaupun dia tidak tahu siapa itu Allah, nanti kau tahu. Yang penting kau harus takut itu Allah. Kalau disebut Allah takut dia. Coba tanya anak-anak kita sekarang yang SMA, SMP. Kau takut dengan Allah? Mbak, tidak ada Pak. Dia bilang, Allah itu yang mana? Karena kita tidak kasih takut dari pertama. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan almarhum, semoga almarhum husnul khatimah, diterima semua amalnya. Orang tua yang ditinggalkan, keluarganya semoga diberikan kesabaran, dan insya Allah kita sama-sama mendoakannya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurangnya dari saya, akhirul kalam, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.